Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita berjumpa lagi. Kalau sebelumnya saya membahas tentang materi, di sini kita bertemu. Saya akan menjelaskan tentang optimalisasi Google Formulir, Google Formulir sebagai media pembelajaran. Nah, sebagian besar dari Bapak Ibu guru pasti sudah mengenal dengan Google Formulir ya, yang biasanya rata-rata digunakan untuk menilai ya, membuat kuis atau ulangan harian ataupun penilaian yang lain. Sebagian besar memang digunakan untuk penilaian atau survei, tetapi di sini kita mencoba nanti memanfaatkan Google Formulir atau Google Form sebagai media pembelajaran. Media pembelajaran biasanya untuk media pembelajaran itu yang dipakai adalah Google Slide atau yang lainnya, pakai PowerPoint atau mungkin pakai Zoom atau yang lain. Tapi di sini nanti kita bisa memanfaatkan Google Formulir sebagai media pembelajaran sekaligus sebagai alat untuk evaluasi pembelajaran atau penilaian. Dan nanti bisa disandingkan juga dengan Zoom ataupun media sosial yang lain. Nah, mari kita mulai. Ya. Untuk optimalisasi Google Formulir di sini, saya share screen-nya. Nah, alasan mengapa kok kita harus memakai Google Formulir? Nah, sesuai dengan surat edaran tentang pembelajaran daring, ya, karena ada pandemi saat ini untuk mencegah penyebaran virus corona COVID-19, kita dianjurkan untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran secara daring. Nah, ini yang menjadi tantangan untuk para bapak ibu guru dan juga siswa tentunya, karena tidak bisa tatap muka secara langsung, mungkin efektivitas pembelajaran tidak seperti biasanya. Ya, tidak seperti biasanya, karena untuk penyampaian materi dan juga nanti untuk penilaiannya itu juga akan kesulitan karena siswa harus mengerjakannya dari rumah masing-masing. Apalagi kalau untuk tingkatan SMP atau MTS ataupun SMA, SMK atau MA, itu rata-rata siswa ada yang dari luar daerah, dari luar wilayah, mungkin malah dari luar provinsi juga. Jadi sangat kesulitan jika dilakukan penilaian door to door, ya, atau pembelajarannya pun juga kesulitan. Nah, di sini itu yang menjadi latar belakang yang pertama. Yang kedua adalah kesulitan dalam evaluasi pembelajaran secara manual. Ya, kalau secara manual dalam kegiatan masa pandemi seperti ini dirasa sangat hampir tidak mungkin. Ya, seperti tadi, kalau apalagi yang luar daerah, yang dalam satu daerah pun kalau ada mungkin ada yang daerah yang melakukan PPKM atau PSBB dan sebagainya, akan sangat mengganggu dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian yang ketiga adalah kemudahan dalam penggunaan Google Formulir, karena Bapak Ibu rata-rata semuanya sudah, saya yakin 80% atau mungkin malah hampir 99% sudah pernah menggunakan yang namanya Google Formulir untuk penilaian. Tapi di sini nanti kita coba selain untuk penilaian Google Formulir juga kita manfaatkan untuk media penyampaian materi ataupun nanti dalam bentuk teks, dokumen, gambar maupun video. Itu semuanya kita lakukan dalam Google Formulir. Nanti akan saya jelaskan untuk lebih lanjutnya nanti. Dan masih banyak lagi latar belakang yang membelakangi kenapa saya memilih Google Formulir sebagai media pembelajaran bukan yang lain. Nah, karena dia yang paling adalah kemudahan dan penggunanya sangat mudah. Bapak Ibu guru juga ini juga gratis ya. Nah, manfaat apa yang akan diperoleh oleh kita sebagai guru maupun nanti si murid dan yang lainnya yang berkaitan dengan pembelajaran?
Yang pertama yaitu memudahkan guru dalam menyampaikan materi dan melakukan evaluasi. Ya, melakukan evaluasi. Kemudian yang kedua, nah karena di sini yang pertama dulu ya, maaf, karena untuk Google Formulir hanya dipakai biasanya hanya untuk survei dan kuis. Nah, hanya untuk survei dan kuis. Nah, di sini kita akan menggunakannya sebagai media pembelajaran utuh, ya, yaitu mulai dari penyampaian materi sampai dengan hasil belajarnya. Yang kedua yaitu analisis proses belajarnya nanti sampai hasil belajar, bisa lebih efisien dan mudah. Kemudian yang ketiga adalah siswa bisa mengakses dan menggunakan media pembelajaran ini dengan mudah. Karena rata-rata hampir semua siswa tidak ada yang tidak punya HP ya. Tidak harus HP yang canggih, karena untuk mengakses Google Formulir atau Google hanya dibutuhkan browser dan internet. Yang penting untuk siswa itu memiliki HP ataupun perangkat yang bisa mengakses internet. Tidak harus HP yang mahal, laptop atau yang lain. Cukup yang bisa berinternet dan ada browsernya. Kalau mungkin zaman dulu masih menggunakan HP Symbian atau HP Java, yang penting ada internetnya, tetap bisa mengakses Google-nya nanti. Aplikasi ini masih bisa diakses. Dan yang keempat, hasil evaluasi bisa langsung diketahui oleh semua unsur ya yang dikehendaki, mulai dari siswa, wali murid atau orang tua, guru, wali kelas, pengawas, kepala, dan lain-lain yang kita kehendaki. Bisa nanti hasilnya kita langsung share atau langsung tampilkan untuk siswa dalam bentuk yang berbeda-beda, bisa dalam PDF, bisa dalam spreadsheet atau Excel, bisa juga yang lain ya. Ini beberapa manfaat yang akan kita peroleh jika nanti kita menggunakan Google Formulir atau Google Forms sebagai media pembelajaran. Nah, untuk langkah-langkah pembuatan media pembelajaran dari Google Formulir, ini adalah langkah-langkah utamanya ya. Nanti untuk detailnya akan saya jelaskan pada video berikutnya. Di sini akan menjelaskan untuk secara sederhana langkah-langkah utamanya. Yang pertama yaitu mempunyai akun Gmail. Bapak Ibu saya yakin pasti sudah memiliki akun Gmail, karena rata-rata HP Android maupun HP-HP yang lain, mungkin Apple ya, macOS dan lainnya, itu mensyaratkan memiliki email ya. Facebook pasti punya email. Yang pertama adalah akunnya harus Gmail. Kenapa harus Gmail? Karena Google Formulir adalah salah satu fitur yang diberikan oleh Google ya, yang memiliki emailnya adalah Google Mail atau Gmail. Ini adalah layanan email berbasis web yang disediakan secara gratis oleh Google. Nah, bisa dilihat di sini, ini tampilan untuk langkah membuat Gmail jika belum atau mau membuat yang baru. Yaitu kita ketik saja situsnya di address bar google.com atau di browser Google, nah nanti otomatis akan muncul, atau ketik gmail.com, nah nanti akan muncul, kemudian klik buat akun, kemudian isi biodata ataupun data-data yang diperlukan. Itu yang langkah pertama. Kemudian langkah kedua, setelah kita memiliki akun Gmail, kita masuk ke Google Form, yaitu langkahnya kita masuk ke akun Google kita ya, akun Google kita. Dalam menu Google Form, di menu pilihan yang ada di pojok kanan atas, pojok kanan atas ya. Jadi kalau kalian Bapak Ibu itu yang pertama membuka akun Google, maka di sini google.com, maka di sini nanti akan ada Google ya. Atau bisa langsung mengetikkan address bar ini, docs.google.com/forms /u/o enter. Nah, ya, pakai slash atau per ya. Atau bisa juga melalui Drive ya, Google Drive. Nah, Google Drive bisa tuliskan seperti ini. Dari yang paling awal. Nah, ini saya sudah login
di sini akun Gmail saya. Nanti akan muncul di sini faisalrahman@gmail.com. Kita bisa mulai dari akun email, bisa dari drive, bisa, atau yang ini Gmail sudah, atau dari sini. Nah, ini pojok kanan atas ada beberapa pilihan. Nah, di sini ada doc, sheet, slide, dan yang lain-lain. Form. Nah, di sini nanti yang kita pilih. Ini langkah yang pertama untuk masuk ke Google Form atau membuat Google Form-nya. Atau bisa juga lewat drive. Kita ketik aja drive.google.com. Enter. Maka nanti akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian pastikan ini tampilannya untuk Google yang gratis, kapasitasnya hanya 15 GB. Kalau mungkin Bapak Ibu sudah punya akun lain dari yang dinaungan Kemdikbud itu belajar.id, akun belajar.id, kalau yang di bawah naungan Kemenak atau madrasah ada akun madrasah.kemenak.go.id. Itu adalah nanti untuk Google Suite for Education. Nah, kalau sekarang namanya bukan Google Suite, tapi sekarang namanya sudah GWS, Google Workspace. Ya, Google Workspace for Education, GWE singkatannya sekarang ya. Nanti ada perbedaannya nggak antara akun biasa dengan akun GWE? Ada nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Nah, cara membuat formulirnya adalah di sini kita klik di pojok kiri atas, itu ada di bawahnya simbol drive, ada tanda plus baru, kita klik. Kemudian ke bawah ada Google Formulir, klik tanda panahnya, kemudian arahkan ini, ada 3 pilihan, formulir kosong, kuis kosong, template kosong. Nah, kita pakai yang formulir kosong saja, yang kosongan. Nah, ini sudah ada formulir yang terbuka, ini formulir baru, formulir tanpa judul, kita baru membuatnya. Itu langkah yang kedua. Kemudian langkah berikutnya yaitu kita membuat formulir ya. Membuat formulir di sini yaitu membuat pertanyaan ataupun materi atau media yang lain yang akan kita sisipkan ya. Nanti di sebelah kanan atas bagian kanan dan sebelah samping sidebar sebelah kanan dari form itu ada beberapa menu yang bisa kita pakai untuk menyisipkan pertanyaan, materi maupun video dan yang lainnya yang bisa banyak pilihannya ya, dengan berbagai macam pilihan. Nah, di sini saya pilihkan ini ada pengaturan tema, nanti bisa disesuaikan tema, header mau dipakai header di sini ya, kalau header pakai header silahkan, temanya untuk memilih warna ini dan lain-lain. Kemudian di sini ada pratinju nanti untuk preview ya, review lihat hasil Google Formulir atau formulir yang sudah kita buat. Dan di sini ada pengaturan atau setelan umum. Setelan umum di sini ada beberapa, nanti saya jelaskan lebih detail. Presentasi, kemudian ada kuis ya. Rata-rata yang nanti adalah yang dipakai Bapak Ibu guru adalah kuis untuk penilaian. Nah, di sini untuk tipe-tipe pertanyaan, nah, di sini sudah mendukung AKM ya, asesmen kompetensi minimum, mulai dari jawaban singkat, jawaban esai panjang, paragraf, dan pilihan ganda, kotak centang, drop down, upload file. Nah, bisa jadi nanti siswa juga bisa mengupload file-file yang dibutuhkan. Mungkin setelah pembelajaran kita meminta siswa untuk meresumnya, kemudian hasil resumenya difoto dan diupload. Nah, itu bisa nanti. Kemudian ada skala linear, kisi-kisi pilihan ganda, peta kotak centang, dan lain-lain. Dan ini adalah tipe-tipe yang bisa dipakai dalam Google Formulir. Nah, di sini ada menu-menu lagi di sidebar-nya sebelah kanan. Ini untuk menambah pertanyaan, ini untuk import pertanyaan. Kemudian di sini untuk menambahkan judul dan deskripsi. Judul ini tadi formulir tanpa judul, deskripsinya di bawahnya. Nah, ini nanti yang kita pakai
untuk menyisipkan materi ya, materi. Nanti dari sini judul dan deskripsi, bukan di bagian pertanyaan. Pertanyaan hanya untuk latihan soal, untuk memberikan soal-soal kepada siswa. Kalau untuk materi, kita nanti yang dipakai adalah di bagian formulir judul dan juga deskripsi. Jadi nanti kita pakainya bagian ini. Kemudian ini untuk menambahkan gambar, yang ini untuk menambahkan video, dan yang paling bawah adalah menambahkan bagian, memisahkan bagian atau halaman. Kalau di preview siswa nanti ini adalah pembatas untuk halaman berikutnya dan halaman sebelumnya. Itu langkah yang ketiga. Kemudian yang keempat tadi yaitu mengimplementasikan materi dan soal. Jadi pada tahap implementasi ini orang tua maupun siswa dapat membuka tautan Google Form yang sudah dikirimkan oleh guru melalui pesan singkat WA ataupun yang lain, atau grup sosmed, atau website madrasah atau website sekolah atau yang lainnya. Ini adalah contohnya. Nah, ini saya ambil contoh seperti ini. Ini tentang materi manusia dan lingkungan. Ini materinya. Ini tadi adalah judul. Ini deskripsi. Nah, deskripsi kita bisa memberikan instruksi kepada siswa, entah itu materi atau instruksi untuk bekerja sama dalam kelompok atau bekerja mandiri, atau untuk menjelaskan, mendeskripsikan sesuatu tentang materi yang diberikan. Bisa juga disebut gambar ya, kemudian kita kasih beberapa pertanyaan bisa. Nah yang ini juga lanjutannya lagi di halaman keduanya seperti ini. Kemudian nanti kalau sudah klik berikutnya atau kembali jika kurang paham, ada bisa kita kembali atau berikutnya kalau sudah bisa. Sampai akhir ini dan latihan soal penutupnya, uji kompetensinya. Kalau sudah semua bisa diklik kirim. Nah, saat diklik kirim nanti akan tersimpan di data kita di Google Drive kita, Google formulir kita tadi. Nah, itu demikian langkah-langkah awal yang harus kita lakukan untuk membuat media pembelajaran dan evaluasi pembelajaran dengan Google formulir. Nah, nanti untuk lebih jelasnya Bapak Ibu bisa melihat di channel YouTube saya. Ya, ini channel YouTube yang baru, ini baru saya buat semester kemarin karena akun channel saya yang lama kena banned ya, ada beberapa konten ternyata yang audionya hak ciptanya dinyatakan melanggar ya. Jadi Bapak Ibu hati-hati nanti kalau membuat YouTube. Sekarang ada banyak hak cipta ya, ini channelnya bisa nanti Bapak Ibu kunjungi. Nah, sekian dari saya untuk video berikutnya, yaitu kita langsung ke praktek pembuatan media pembelajaran dan evaluasi pembelajaran dari Google formulirnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.